nama Maes Hilgers kembali menjadi sorotan. Bukan karena performa apiknya, tapi akibat komentar pedas dari mantan pemain FC Twente yang kini jadi komentator ESPN, Kenneth Perez. Usai pertandingan FC Twente melawan Ajax Amsterdam pada Minggu, 18 Mei 2025 lalu, Perez tanpa ragu menyebut bek timnas Indonesia itu bodoh gara-gara satu kesalahan di babak pertama yang berujung gol untuk Ajax. Satu kesalahan memang terjadi, namun menyebut seorang pemain bodoh secara terbuka jelas tidak profesional. Sayangnya, media Vietnam ikut memperbesar drama ini. Soha, salah satu portal olahraga di sana, menyoroti kritikan Perez dan menyebut Hilgers sebagai pemain termahal di Asia Tenggara yang kini tengah menghadapi amukan klubnya sendiri akibat performa buruk. Mereka bahkan menulis tajuk sensasional yang menyebut naturalisasi Maes Hilgers sebagai bentuk khayalan bodoh. Sebuah narasi yang jelas tendensius dan jauh dari semangat fair play. Kenneth Perez pun menambahkan bahwa Hilgers seolah berubah sejak membela timnas Indonesia. Ia menyebut Hilgers kini merasa seperti bintang dunia dan menganggap sang pemain kalah dalam setiap duel dengan striker Ajax Brian Brobby. Namun, komentar ini patut dipertanyakan. Apakah kritik ini benar-benar objektif atau ada unsur sentimen karena Hilgers kini memilih membela tanah leluhurnya Indonesia? Kesalahan dalam pertandingan adalah hal biasa, apalagi di level setinggi Eredivisie. Tapi yang luar biasa adalah bagaimana Maes Hilgers terus berjuang meski dihantam kritik dari segala penjuru. Pemain berusia muda seperti Hilgers butuh ruang untuk berkembang, bukan hujatan personal yang tidak membangun. Meski sorotan negatif datang bertubi-tubi, Maes Hilgers tetap layak dihargai sebagai pemain profesional yang kini tengah membawa nama Indonesia di panggung Eropa. Alih-alih larut dalam cemoohan, kini saatnya publik Indonesia memberikan dukungan penuh padanya. Tetap semangat terus untuk Maes Hilgers. Bek kiri timnas Indonesia, Shane Patinama, dikabarkan segera merapat ke juara Liga Thailand, Buriram United, untuk musim 2025-2026. Setelah dilepas KAS Eupen, Patinama kini masuk radar Buriram sebagai pengganti Jefferson Tabinas. Tes medis pun dijadwalkan dalam waktu dekat, menandai langkah baru sang pemain di level ASEAN. Namun, kabar ini rupanya memancing komentar sinis dari media Malaysia, Makan Bola. Alih-alih mengapresiasi prestasi Patinama, media itu justru memberi tajuk nyeleneh seperti, Buriram makin hampir rekrut bintang keturunan Indonesia, dan sebuah kebingungan yang mengherankan. Komentar ini terkesan penuh rasa iri dan kurang kerjaan. Pasalnya, Shane Patinama adalah pemain berkualitas dengan pengalaman Eropa, dan wajar jika klub besar seperti Buriram tertarik padanya. Sayangnya, alih-alih menyoroti perkembangan pemain mereka sendiri, media Malaysia justru sibuk memantau gerak-gerik pemain Indonesia. Satu hal yang pasti, Shane Patinama terus naik kelas, sementara sebagian media tetangga tampaknya masih sulit menerima kenyataan bahwa sepak bola Indonesia kini makin diperhitungkan di Asia Tenggara. Menjelang duel panas antara timnas Indonesia dan Cina pada 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, media asal Tiongkok mulai melempar pesiwar. Salah satu yang paling mencolok datang dari media 163 yang menyebut bahwa timnas Indonesia bukan lagi tim dari Asia Tenggara karena dipenuhi pemain naturalisasi. Dari 32 pemain yang dipanggil pelatih Patrick Kluivert, sebanyak 19 diantaranya merupakan pemain naturalisasi. Mayoritas berasal dari Eropa, terutama Belanda. Langkah strategis PSSI ini sejatinya adalah upaya untuk meningkatkan kualitas skuad demi satu misi besar, yaitu lolos ke Piala Dunia 2026. Namun media 163 tampaknya tidak nyaman dengan perkembangan ini. Mereka menulis bahwa melihat daftar pemain Indonesia saat ini, sulit menyebut skuad Garuda sebagai tim Asia Tenggara. Bahkan mereka menyindir bahwa Indonesia kini lebih cocok disebut tim dari Belanda ketimbang Asia. Sindiran ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa mereka mulai merasa terancam. Timnas Indonesia yang dulu sering diremehkan, kini justru menjadi sorotan karena perkembangan pesat dan kualitas pemain yang meningkat drastis. Media tersebut juga menyoroti bagaimana PSSI menjalankan program naturalisasi besar-besaran untuk memperkuat peluang lolos ke Piala Dunia. Hal ini mereka anggap sebagai sesuatu yang ekstrim. Namun faktanya ini adalah langkah realistis dan sah secara regulasi FIFA. Saat ini timnas
Indonesia masih punya kans besar untuk lolos ke Piala Dunia 2026 baik sebagai dua tim teratas di grup maupun melalui jalur peringkat ketiga dan keempat yang akan lanjut ke putaran berikutnya. Daripada merasa tersinggung, sindiran ini justru bisa diartikan sebagai bentuk pengakuan. Timnas Indonesia mulai diperhitungkan. Dulu dipandang sebelah mata, sekarang mulai dibicarakan karena dianggap ancaman. Ini bukan lagi Indonesia yang lama. Kini Garuda terbang lebih tinggi dan semakin banyak yang mulai risau melihatnya. But you never knew.